2021 Mei kemarin yang meninggal 300 orang, yang lahir 4.000 orang. Pada saat melakukan liputan di lapangan atau di rumah sakit, itu yang dievakuasi tidak semuanya yang meninggal dunia. Akan tetapi yang lebih banyak itu muslimah yang datang untuk melahirkan di rumah sakit tersebut. Dan luar biasanya itu melahirkan kebanyakan ini kembar. Kembar ya? Kembarnya juga bukan 8 kembar. Cuma itu lagi running sekarang. Oke, itu lagi running. Apa lagi Bang? Program-program sebelumnya itu kami karena di rumah sakit terus itu rumah sakit itu kalau rumah sakit itu teman-teman Mercy Rumah Sakit Indonesia yang sudah bangun rumah sakit Bang. Iya, enggak dari Mercy mereka bangun rumah sakit. Bangun rumah sakit. Rumah sakit namanya Rumah Sakit Indonesia dan sudah diserahkan ke pihak Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sana. Iya, jadi waktu itu Bang Onim berangkat ke sana. Cari sejarahnya itu Bang Onim berangkat ke sana untuk membebaskan tanah pembangunan Rumah Sakit Indonesia tahun 2008-2009 di teman-teman Mercy. Terus 2012 saya tidak aktif lagi dan mendirikan lembaga sendiri seperti itu. Jadi kami tahun berapa mulai sendiri? 2012. 2012, oke. 2012 itu saya pulang ke sana hidup dari nol. Keluar dari Mercy nih. Pulang ke sana bersama anak istri hidup dari nol menjadi wartawan TV One waktu itu. Kenapa keluar? Bang Onim kenapa keluar? Kenapa sih? Kenapa pengen sendiri aja gitu? Pengen sendiri aja seperti itu, pengen konsen di jurnalis aja. Iya, pengen konsen di jurnalis seperti itu. Nah, jadi, sekarang dengan yang sendiri ini apa aja? Kan tadi kan pabrik air, terus apa lagi? Pabrik air minum Indonesia, terus rumah tahfiz juga. Berarti anak-anak semua di rumah tahfiz semua? Enggak, kami punya kontrakan sendiri. Punya kontrakan sendiri? Iya, jadi bangun rumah tahfiz, jumlah-nya itu 375 santri. Masya Allah. Alhamdulillah kurang dari 2 tahun, lebih dari 170-200 orang itu sudah jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Jadi di sana itu kesebar kemana nanti itu kalau udah hafal? Mereka nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar di situ aja berarti? Jadi mereka besar nanti kuliah. Nah mereka ini penghafal Al-Quran, itu kan hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi luar biasanya, walaupun mereka hidup di bawah garis kemiskinan, terus makan pun sulit, terjajah dan terjadi peperangan, itu mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pada saat terjadi peperangan, pasca peperangan, itu semakin banyak penghafal Al-Quran yang muncul di wilayah jalur Gaza. Jadi kami punya 28 halakat tahfizul Quran, bertebaran di wilayah Gaza Utara, Gaza City, dan juga di Gaza bagian tengah. Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan sampai sekarang? Itu udah jalan berapa tahun lalu. Terus juga setiap kali terjadi peperangan kan jumlah anak yatim kan bertambah kan. Saat ini di Gaza itu yang gugur ya. 30 ribu anak yatim yang ada di Gaza. Kami mengadakan yang namanya program orang tua asuh yatim Palestina. Jadi anak yatimnya di sana, ada orang tua asuh. Orang tua asuhnya ada di Indonesia. Setiap bulan mereka transfer per anak yatim 600.000 dan itu kami tidak sentuh sama sekali. Ya, untuk benar-benar kehidupannya dia ya. Iya, itu sudah running sekitar 2016-2017 sampai. Tinggalin sama siapa tapi anak yatim? Sama neneknya. Sama nenek ya. Sama neneknya. Terus juga kami juga dari NPC sudah menghadirkan TK khusus anak yatim namanya Nurani Indonesia. Dan anak yatim tersebut sekolah di situ secara gratis. Kami menghadirkan mobil antar jemput, terus seragamnya gratis, check up medisnya gratis, makanannya gratis. Sampai dengan saat ini kebetulan istri saya jadi penanggung jawab untuk TK tersebut anak yatim. Ada berapa ininya muridnya? Muridnya itu ada 100 orang. 100 orang ya? 100 orang mungkin. TK aja nih ya? Iya, TK aja. Jadi mungkin next programnya itu kami mau membebaskan tanah di sana dan membangun sekolah TK khusus anak yatim. Khusus jadi, anak yatim ya? Bangun TK tersebut, ada kliniknya untuk anak yatim, terus ada panti anak yatim, terus ada dapur anak yatim. Nah, anak yatimnya bisa tidur di situ. Nah, mudah-mudahan ke depannya kami bisa membangun program pembangunan TK tersebut. Dan Bang Onim ini kan punya YouTube channel. Iya, alhamdulillah. YouTube channel. Sekarang berapa subscriber ya Bang Onim? Baru 1,3 juta. 1,3 juta dan 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, dan Bang Onim ini Masya Allah, maksudnya dari hasil AdSense-nya katanya memang disumbangkan semua untuk. Iya, benar. Benar Bang Onim, untuk sosial. Saking semangatnya diserahkan, pulang ke sini saya bingung. Ini kita beli tiketnya pakai apa?
Tapi ya saya yakin sih, intan surullah yang surukum yuthabbit aqdamakum. Kalau kita menolong hambanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, itu sangat terasa sekali dan kerasa banget, kerasa banget. Alhamdulillah berada di sini. Wah, luar biasa, kita nggak kekurangan sama sekali. Nggak kekurangan sama sekali ya? Nggak kekurangan sama sekali. Bahkan sebuah keberkahan itu dari tahun ke tahun Bang Onim semakin dikenal di sini. Jadi pas datang ke sini ada undangan sudah ada semua undangan, ya? Sudah tidak ada privasi sama sekali. Kemana-mana itu sudah Bang Onim ya. Jadi mereka Onim. Itu masyarakat Indonesia itu melihat Bang Onim Palestina, Masya Allah. Mata dan telinganya Indonesia di Palestina. Iya, jadi itu luar biasa. Kita jadi tahu informasi beberapa. Salah satunya dari sumber Bang Onim berarti. Benar, alhamdulillah. Jadi kan dengan punya media YouTube, terus fanpage, terus Twitter dan TikTok serta Instagram, itu semuanya saya sebar informasi di situ. Situ semua. Jadi TV-TV yang tadinya saya menjadi kontributor di salah satu TV, sekarang TV-TV di Indonesia mereka ambil sendiri. Ambil dari situ aja. Dari situ, Bang, kita ambil video ini, silakan. Jadi YouTube saya ini kan tidak saya pasang copyright kan. Maksud saya biar teman-teman Indonesia tersebar juga bisa, ya Bang Onim ya, seperti itu. Sebar dengan lebih massal lagi ya. Alhamdulillah. Bang Onim, kalau misalnya itu benar nggak sih dibilang mati lampu di sana tuh sering banget, terus cuma hidup 3 jam, 4 jam. Itu sebenarnya gimana sih Bang Onim? Jadi gini, begitu saya tiba di Indonesia, itu saya jadi flashback tentang kehidupan saya di Gaza itu ternyata menakutkan. Dan kalau berlama-lama di Indonesia takut terbuai dengan kehidupan di Indonesia. Zona aman di Indonesia. Zona nyaman ya. Kalau di Palestina kan zona konflik, zona merah kan. Pokoknya tidak nyaman sama sekali karena sudah terbiasa di sana, ya hidup di sana. Terjadi krisis air, krisis listrik yang dalam satu hari itu 4 jam pun tidak pasti. 4 jam pun tidak pasti. Jadi kalau saya di sana itu ada genset juga ada, tapi kan kalau ada genset nanti krisis BBM. Tidak ada solar, tidak ada bensin kan. Jadi ada genset juga ada, terus aki mobil kan bisa dipakai untuk penerang kan. Betul. Iya, itu juga ada semuanya di sana seperti itu. Jadi yang dibilang mati lampu itu? Mati lampu ya, sama. Ada tuh. Ada seperti itu. Enggak, itu benar nggak? Maksudnya rutin dalam sehari kami hanya menikmati, kan saya pernah baca tuh. Gaza, listrik yang ada di Gaza itu cuma dipasok oleh pihak Israel sebagian besarnya, dan juga dipasok oleh otoritas Mesir. Itu juga kan tidak cukup. Tidak cukup. Jadi pada saat terjadi peperangan nih, ribuan pasien ke rumah sakit, mati listrik, pasiennya tidak bisa dioperasi. Ya Allah. Udah tergeletak kayak gitu. Atau pada saat proses operasi sedang berjalan, operasi mati listrik, udah selesai kayak gitu. Gimana itu ya? Lagi operasi? Iya, lagi operasi. Mereka mau nyalakan genset, nggak ada solar, nggak ada bensin. Terus juga nanti pada saat operasi, kalau nggak ada pembiusan, nggak ada kan? Jadi tanpa pembiusan. Aduh ya Allah. Jadi contohnya ini hancur nih, harusnya dibius sini kan? Tidak dibius gergaji. Aduh. Jadi teriakan itu di dalam, selain dari teriakan pada saat operasi, juga tangisan dari para keluarga karena keluarganya ada yang meninggal. Ya seperti itu. Jadi pada saat terjadi peperangan, mati listrik, krisis obat-obatan, krisis air minum, krisis BBM, semuanya. Allah. Jadi ya seperti itu kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau teman-teman di Indonesia ada yang mengatakan kami ingin berjuang, tidak mudah untuk berangkat ke Palestina. Nggak mudah. Ada beberapa sih. Bahkan ada yang YouTubers yang datang ke sana loh. Si Hasan tuh dia mau kuliah. Dia di mana? Di Al-Aqsa, bukan di Gaza. Oh, bukan di Gaza ya? Bukan. Di Gaza itu pokoknya antum nggak bakalan kuat deh tinggal di sana. Enggak, Bang Onim, kenapa di Gaza aja yang maksudnya kan ini dari yang saya dapatkan dari Bang Onim, maksudnya artinya kenapa yang paling nggak nyaman tuh di Gaza, kenapa? Karena basis kekuatan pejuang adanya di Gaza kan. Oh gitu. Bukan di Al-Aqsa berarti? Bukan, untuk persenjataan, untuk yang berani barter rudal itu hanya Gaza kan, bukan Al-Aqsa seperti itu. Walaupun memang di Al-Aqsa juga kehidupannya tidak
ya nggak beda jauh dengan yang ada di Gaza. Iya kan, yang kalau misalnya sholat diganggu segala macam. Sama seperti jadi untuk seluruh wilayah Palestina itu tidak ada nyaman-nyamannya. Jarak antara tempat Bang Onim di Gaza sampai ke Al-Aqsa itu 75 berapa? kilometer. Kalau naik mobil itu nggak lebih jauh malah. Kalau ke Bandung kan 3 jam. Dari Gaza ke Al-Aqsa cuma 1 jam 20 menit. 1 jam ya. Tapi kan nggak. Ya, jalurnya tidak sedikit dari orang Gaza yang usianya 60-70 tahun belum sholat di Masjidil Aqsa. Padahal kan tinggal nyebrang doang kan. Iya betul. Tapi kan dijaga kayak gitu. Dijaga oleh pihak Israel. Jadi kewarganegaraan paling lemah di dunia salah satunya Palestina. Jadi saya nih punya istri, punya paspor Palestina. Kalau berada di negara tertentu pasti akan dicurigai. Iya. Itu salah satu strategi yang dilancarkan oleh pihak Israel untuk membuat warga negara Palestina itu tidak nyaman berada dimanapun. Iya. Ya seperti itu. Bang Onim, kalau misalnya ini kan Bang Onim langsung di Palestina, ya, insya Allah mencoba untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, gitu kan. Nah kalau untuk ini ada teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia. Alhamdulillah. Kan kalau misalnya dibilang guru-guru kita, kalau misalnya mau bantu saudara-saudara kita di Palestina, doakan. Ya itu yang paling utama. Ya kan, berikan bantuan dan atau memang yang berangkat ke sana. Cuma memang kan untuk effort ataupun perjuangan untuk berada di sana itu kan nggak gampang. Iya. Bang Onim sendiri sampaikan. Benar sekali. Bahasanya, antum nggak sanggup gitu, bahasanya kayak gitu. Itu berat banget di sana gitu kan. Nah berarti kan ada dua nih, doakan udah pasti. Kita kan mendoakan seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini. Iya kan. Terus kedua, bantuan. Gimana Bang Onim? Mungkin bisa kasih tahu kami cara membantu lewat jalur Bang Onim gimana? Iya, berkaitan dengan isu Palestina itu, kita jadikan Palestina itu sebagai sebuah isu yang sangat sesuatu banget di sanubari kita sebagai Muslim. Isu Palestina itu tidak boleh kita nilai dengan yang namanya bantuan materi, karena ini kan berkaitan dengan akidah kita. Kalau ada teman-teman yang punya keinginan untuk berangkat ke sana, ada baiknya dari sini saja, karena kan sebagai Muslim kita juga yakin bahwa doa silahul mukmin. Doa itu amunisi dan senjata yang paling kuat nih. Jadi cukup antum dengan doa saja itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, istiqamah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selesai. Ini selesai nih. Kalaupun nanti kita punya kelebihan, itu menjadi menggugurkan kewajiban kita karena belum bisa berangkat ke sana, ya sudah antum dengan seikhlasnya memberikan bantuan, tapi niatnya bukan untuk membebaskan Palestina. No. Niatnya itu ya menggugurkan kewajiban kita karena sebenarnya berangkat ke sana ya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memberikan donasi sumbangan dengan niat kita membebaskan, kita akan capek sendiri. Tapi kalau kita punya niat, saya nggak bisa berangkatnya seperti Bang Onim. Saya ingin menghadiahkan, saya ingin menggugurkan kewajiban saya, menitipkan kepada Bang Onim atau kepada lembaga Bang Onim untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Makanya muncul yang namanya Nusantara Palestina Center. Kami punya legalitas, kami punya di audit tim eksternal, kami juga punya izin PUB dari Kemensos, kami juga punya direktur, itu ada direktur secara legalitasnya ini semua lah ya. Alhamdulillah semuanya. Jadi kami bermitra lebih dari 120 NGO lokal yang ada di Indonesia menitipkan program kepada Bang jadi Onim. NGO di sini kalau untuk kesana penyaluran ke Bang Onim gitu ya? Benar, seperti itu. Dan semuanya kan Bang Onim yang monitoring semuanya. Dan reportnya jelas semua Reportnya jelas semuanya, dan kami juga punya program alhamdulillah tidak hanya di Gaza tapi juga di tepi barat, di Masjidil Aqsa Mubarak, dan juga kepada pengungsi Palestina yang ada di Jordania. Nah kami nih nanti saya sebelum pulang ke Gaza rencananya mau ke Jordan dan juga ke Lebanon. Iya, NPC ini bantuan untuk pengungsi Palestina di Lebanon dan juga di Jordania. Iya, seperti itu. Ini Masya Allah nih ya, kita kalau ngomong Palestina itu nggak akan ada habisnya, artinya banyak yang bisa kita Bang Onim ya sharing tentang Palestina, cerita tentang Palestina itu pasti nggak akan sebentar gitu. Nah, salah satu yang menarik dari kehidupan Bang Onim adalah akhirnya Bang Onim karena tinggal di sana akhirnya menikah sama orang Palestina gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi kan dikasih tahu istri beliau
Ibu Roja ya. Ibu Roja. Ibu Roja sama anak-anak yang lucu-lucu. Nanti Alhamdulillah. boleh Cika ya panggilin Ibu sama apa namanya anak-anak ke sini ya. Siap. Panggil aja boleh sekarang nggak apa-apa. Sambil kita tanya-tanya sama Bang Onim juga nih. Ini Bang Onim kalau bisa ngomong soal ini Ibu Roja. Boleh Ibu Roja aja dulu. Anak-anak biar main kasihan. Faddal. Sini Ibu Roja. Tafaddal. Ibu Roja nggak bisa bahasa Indonesia memang? Bisa bahasa Indonesia Ibu Roja? Sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Ibu Roja? Sama. Tolong Cika, bantuin Ibu Roja. Tal. Jadi ketemu sama Ibu Roja ini waktu di mana Bang Onim? Kita di sana itu kita ta'aruf ya, tidak ada yang namanya pacaran. Jadi kalau di Gaza nih itu tidak ada yang namanya cabe-cabean, nggak ada. Terus yang ada Jadi mahal ya cabe di sana ya? Langka. ABG mangkal atau kongkong itu nggak ada sama sekali karena memang di sana itu mereka hijabnya dijaga, hubungan antara perempuan laki-laki yang bukan muhrimnya itu sangat dijaga dan memang alhamdulillah seperti itu sih kehidupan di sana karena mereka juga yakin bahwa dengan adanya kita mengimplementasikan kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita akan senantiasa dijaga dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Iya, ketemunya gimana Bang Onim? Iya, jadi kok tiba-tiba biasa. Kan saya dengar info-info nih Bang Onim udah 6 kali ngelamar tapi nggak jadi. wajadtul mar'a Palestin hatta tazawwajtu fi Gaza. Ada kisah tawil ya. Jadi setelah ditugaskan. Saya artikan dulu Bang Onim. Iya, faddal, silakan. Jadi setelah tinggal di sana 2009 2010 usia saya waktu itu 25-26. Ibu Roja? Ibu Roja waktu itu kamu umrah kan 24 24. Oh, setahun bedanya? Iya, jadi setelah 3 tahun berada di Gaza, saya nanya ke orang tua, saya mau mencoba mencari, ini tidak yakin ya, tidak yakin kalau saya itu bakalan laku di sana, karena kan saya berada di sana ya namanya hidup pas-pasan sebagai relawan kan. Itu uang makan 1,7 juta. Udah untuk sendiri tuh ya? Itu sendiri. Tidak cukup untuk keluarga. Tapi saya nanya ke bapak saya almarhum, saya mau menikah, gimana? Ya bismillah, kalau memang yakin di sana, dibantu oleh teman-teman yang ada di sana. Jadi waktu itu ta'aruf menjajaki untuk berkenalan dengan wanita Palestina yang tidak hanya di satu wilayah sebenarnya. Di Gaza City juga pernah ta'aruf, di Gaza Utara juga pernah ta'aruf, di Gaza Tengah juga pernah ta'aruf, di Gaza Selatan juga pernah ta'aruf. Banyak ya. Jadi semua titik itu sudah saya datangi. Untuk ta'aruf. Nggak jadi itu kenapa? Nggak jadi ya, kebanyakan saya sih sebagai pendatang dan tahu diri dong, tahu diri bahwa saya tuh income-nya sekian. Saya tuh kerja. Langsung sampaikan income saya sendiri. Iya, saya sampaikan. Gitu. Saya punya income itu 1,7 juta, sekitar $100. Kan mereka cuma pikir ini kalau sudah menikah mau kasih makan putri kami apa nih? Iya kan? Yang kedua saya juga sampaikan, setelah menikah nanti kemungkinan saya akan pulang ke Indonesia. Yang ketiga saya sampaikan bahwa saya tinggal itu bukan di Jakarta tapi di Halmahera Utara, yang dari Jakarta itu naik pesawat, dari naik pesawat naik speedboat, dari speedboat naik mobil lagi, dan naik mobil naik ojek lagi, masuk ke hutan lagi. Ibu Roja coba tanya, udah pernah nggak ke sana? Udah pernah. Apa perasaan Ibu Roja? Apa perasaan Ibu Roja? كيف ايش رايك؟ كيف رايك القليله؟ بعيد صح؟ لا اول شيء بعيد صح؟ Iya, terlalu jauh karena kan ngebayang ke Jakarta. Iya. Terus naik pesawat. Habis itu naik speedboat. Terus harus naik motor lagi. Iya. Berapa jam itu? Dari kota. Itu berarti bangunnya bandara di mana? Itu dari kalau naik kapal itu 7 hari ya. Kapal. Iya, kapal. Dari pesawat 4 jam dari Jakarta ke Manado dulu, dari Manado ke Ternate. Oke, turun lagi nginap dulu di Ternate. Dari Manado ke Ternate naik apa? Naik pesawat juga. Oh, pesawat kecil. Iya, pesawat kecil. Oke. Terus dari Ternate nginap dulu dong. Nginap. Iya, nggak langsung. Setelah nginap kita naik speedboat lagi 4 sampai 1 jam. 40 sampai 1 jam. Iya, sampai 1 jam. Itu kalau tidak ada ombak ya. Oke. Itu naik mobil lagi. Naik mobil lagi sekitar 6-7 jam.
Masya Allah. Bait, bait bahasa Arabnya. Bait kathir. صحيح. La karib. La kayfa laisa qarib. Jadi saya itu prinsipnya Baik jauh-jauh. Prinsip saya itu kalau jodoh pasti sudah ditentukan Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Manis apa kalimat yang kita bungkus, kalau belum ada jodoh nggak bisa. Apa namanya, seseram atau sesulit atau semiskin atau sesusah kalimat yang kita sampaikan, kalau udah jodoh mau ngapain? Bang Onim, waktu di yang ta'aruf itu akhirnya kan nggak jadi itu. Iya, Apa jawaban orang tuanya? Disampaikan belak-belakan atau dengan mohon maaf apa gitu? Iya, biasanya itu mereka juga dengan perasaan ya. Ta'aruf di sana itu setelah 2 hari kemudian baru kasih kabar, kayaknya kita nggak ada kecocokan. Oh, langsung ngomong kayak gitu ya? Langsung mereka ngomong kayak gitu. Terus Bang Onim langsung setelah nggak ada kecocokan ya sudah kita nyari lagi strategi lagi. Kita nggak ada kecocokan, sampai ketemu ini Borojo di mana? Ini udah yang hopeless. Saya sendiri udah yang ke-6 itu, yang ke-6 sudah nggak ada harapan deh kayaknya, pulang. Oh, pulang dulu? Iya, udah punya niat pengen pulang. Karena kan nggak ada jodoh di sini kan, nggak ada jodoh di Palestina, ngapain bertahan kan? Iya. Iya, ngapain bertahan? Sudah hidup susah di sini, terjadi peperangan, ngapain bertahan? Nggak ada jodoh. Pasangan lagi. Nggak ada pasangan. Sedih banget. Akhirnya ya sudah atur jadwal bahwa bulan ini saya mau pulang. Iya, mau pulang. Ternyata ada teman bilang, kita mau lagi nggak ada, saya udah selesai deh, kayaknya nggak punya jodoh di sini, kayaknya nggak laku deh di sini. Ternyata saya bukan dipaksa sih, tapi diberikan motivasi, kita coba lagi deh. Ini ada putri dari teman saya, itu usianya 24 tahun, itu perempuan rumahan lah yang sibuknya itu cuma dari rumah ke masjid, terus dari majelis, terus menghafal Al-Quran. Ya sudah, bismillah. Ya sudah, akhirnya kita datang. Kan ba'dal maghrib ta'aruf. Turuhna ila baitak ba'dal maghrib setelah maghrib saya datang ke sana. Terus istri saya ini saya paling menghindari atau tidak ingin seorang istri yang pakai cadar. Oh, kenapa Bang Onim? Apa ya, karena kalau untuk dari kami di Galela sendiri itu cadar ini kan masih asing kan. Bagaimana caranya menyampaikan kepada orang tua bahwa istri bercadar, kalau kata mereka. Oh, maksudnya Bang Onim karena alasan itu kan? Iya, seperti maksudnya itu. Maksudnya di sana masih asing untuk pakai cadarnya. Tapi kalau di sana itu mereka dicadarin karena yang pertama keyakinan, dan yang kedua mereka aman untuk bercadar, yang ketiga yang bercadar pasti cantik. Oh, Masya Allah. Kalau di sana itu yang bercadar udah pasti cantik, makanya kan kecantikan mereka tutupi kan. Iya, maka kalau mereka nggak kalau nggak ditutupi kecantikan itu menimbulkan fitnah di luar nanti, ada laki-laki atau apa. Jadi ternyata ketemu yang bercadar. Masya Allah. Jadi pas sekarang saya lahir 82, berarti sekarang. Oh, 82 berarti sekarang 41 ya? 41. Oh, Masya Allah. Nah, waktu ketemu bercadar, terus ketemu setelah ngobrol sama keluarganya, tapi keluarganya ini lebih ke agamanya sih, lebih ke akidahnya sih mereka. Lebih ke akidahnya, ketemu, kata ibunya, kami tidak membedakan antara yang hitam yang putih, yang yang Arab maupun non Arab, kami lebih ke agamanya, akidahnya dan tanggung jawabnya. Seperti itu. Mas setelah ngobrol, calon istri keluar pakai cadar. Cadar, terus ngobrol, terus dibuka cadarnya. Buka cadar gitu? Iya, buka cadarnya. Kayak film Ayat Cinta tuh? Iya, dibuka cadarnya. Buka cadarnya. Bas kam dakika kan? Tiftah al-niqab. Tawalis ha? Niqab. Fi awal liqa ma'ak. كم دقيقة؟ لا لكن ساعة. لا كيف كم دقيقة؟ أنا دخلت من غير نقاب. شو ورحنا الحكاية. لا. Apa tuh Bang Onim? Iya, jadi apa namanya? Saya kasih sama teman-teman yang nggak paham. Jadi 10 menit. Setelah 10 menit terus masuk lagi dia. Buka cadar. Iya, buka cadar. Maksudnya memang kan diperbolehkan. Kita melihat kalau memang udah serius ya Bang Dan Onim. setelah nikah pun waktu itu cadar sih dari 2000 saya
putra Indonesia pertama yang melangsungkan pernikahan di Gaza. Di Gaza? Iya, itu yang hadir berapa orang? Kita waktu itu tahun berapa mau nih? 2011. 2011, Oktober 2011. 2 tahun tuh beda, saya 2013. Itu kita di masjid sih. Kalau di masjid, kalau kita di Galilah Halmahera Utara kayak menikah nasi goreng, menikah pisang goreng. Jadi cuman sekedar menghadirkan keluarga, akad ada keluarga. Itu. Iya, orang tua itu berarti datang ke sana? Oh enggak dong, enggak ya? Saya sama teman-teman yang ada di sana. Teman-teman yang ada di sana berarti? Iya. Berapa orang waktu itu yang hadir? Banyak sih alhamdulillah, sekitar kathir kan fil akad ya. كثير الأقد جواز ماله الفاتحة ما الفاتحة كم عدده؟ كم؟ كثير 500 كثيرا؟ لا جماعة كان يحضر في القراءة الفاتحة جماعة 500 تقريبا تقريبا أصدقائنا وأصدقاء jadi pertama kita setelah persetujuan dari pihak jadi sebenarnya sebelum saya memberikan jawaban, mereka yang kasih jawaban duluan. Oh. Bahwa kami setuju untuk menikahkan putra kami dengan itu juga menikahi putri kami. Menikahi putri kami. Jadi waktu itu memang dari masyarakat di sana juga mereka ada inilah nyinyir lah. Oh, kenapa sih mau di kan di sana ada nyinyiran juga ya? Nyinyir. Kan gini, karena kan di sana mereka lebih tidak memilih keluarga mereka untuk menikah dengan orang asing. Salah satunya untuk menjaga generasi tidak berkurang. Oke. Ba'da al-Fatihah. Ba'da al-Fatihah, badan Masjid Umari, badan fil saha. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah kita keluarga. Setelah tidak membutuhkan waktu lama sekitar 2 minggu langsung bawa pulang istri langsung setelah 2 minggu setelah 2 minggu 2 minggu taruh langsung bawa pulang deh. Masya Allah. Apa yang membuat Bang Oni yakin akhirnya? Oke, bismillah. Apa ya, pertama maharnya mahal itu puluhan juta kalau di sana, tapi waktu itu saya di kampung punya ternak kambing ada sekitar 17 ekor sudah dijual tapi belum cukup. Dijual baru dapatnya 11 juta. Yang dipatok itu 35 juta. Itu udah paling murah. Itu paling murah itu. 35 juta. Biasanya 70 jutaan. 70 jutaan, tapi kami yang sederhana aja sih. Coba tanya Bang Onim, apa yang membuat Bu Roja yakin sama Bang Onim? Pasti orang tuanya Bu Roja kan pasti nanya juga. ايوه صحيح في غزة معروف المرأة أو النساء في غزة يعني مش موافق زواج كان زمان العائلة مش موافق زواج مع الأجنبي صح؟ كيف أنت يعني متأكدا حتى تختارني تختار ya cuma ketawa aja yang paham. لا I'm نعرف نصيب يعني nasib. Kalau takdir kan pasti ada penyebabnya juga kan. Kifal asbab yani. Enggak yang membuat yakin. Wah ini pilihanku. Sahih. بداية يعني احنا بالبداية يعني فكرة انه الواحد انها تاخذ انسان مش من بلدها هذه يعني فكرة صعبة كثير عليه. صحيح. بس انه يعني الزواج هذا بداية يعني تفكير فيه يعني اي يعني خطة الزواج بشكل عام صعب يعني على اي شخص حتى لو في البلد. صحيح. بس يعني انه هذه كلها باستخارة يعني من رب العالمين اول شيء. والاستخارة يعني بتيجي معاها الطمأنينة والأمان يعني. صحيح. إذا الإنسان بلش حياته باستخارة حتى في كل شيء ما دام في أمان وطمأنين فخلص يعني بهذا بتتم من عند الله عز وجل يعني. فربنا هو بقدر لك الأمور هذه وبيسيرها يعني. Jadi Masya Allah, ini kita kayak nonton TV Al Jazeera. Takutnya Iqbal takutnya amin. Jadi dikira doa. Jadi apa namanya bagi masyarakat Palestina atau orang tua yang ada di Palestina untuk menikahkan atau putri mereka menikah dengan orang asing ini sebuah keputusan yang tidak mudah. Tidak mudah, betul. Tidak mudah karena itu penyebabnya itu mereka tidak ingin membawa
putri mereka keluar dari negara Palestina untuk menjaga generasi kan berkurang nanti kan. Kalau anak mereka menikah di luar, otomatis generasi takutnya dibawa keluar. Nah itu yang dikhawatirkan dan mereka menghindari. Itu yang jadi kekhawatiran besar mereka ya? Itu salah satu kekhawatiran besar mereka. Yang kedua, alhamdulillah keluarga mereka ini ya tadi saya katakan bahwa mereka lebih mengedepankan agamanya dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, ya disandarkan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah ketemu kan pasti sholat istikharah dulu kan, untuk meminta petunjuk. Setelah istikharah kan akan merasakan kenyamanan. Terus kayaknya ini keputusan kami deh. Nah setelah mereka mengambil keputusan, pasti ada ini juga kan, informasi-informasi yang mereka dapatkan. Kenapa harus memilih menikahkan putri kalian dengan orang asing? Kan kita nggak tahu, mungkin orang asing tersebut setelah dibawa ke Indonesia tidak bertanggung jawab atau seperti apa. Itu pasti ada perdebatan di masyarakat yang ada di situ dan di keluarga. Tapi ya alhamdulillah, yang pertama beliau putri saya bilang saya sudah sholat dan saya yakin bahwa insyaallah ini adalah ada mimpi-mimpi apa gitu, nggak ada ya? Tahlam ish الاستخارة مش حلم أو رؤية، أو الاستخارة ربما أنت بتحلم قبل ما أنا جاي. Saya bilang mungkin. Kok beliau sama Mbak Dia? Jadi qabla saya bilang mungkin bermimpi sebelum saya datang, atau mimpi apa gitu, mimpi fish حلم. لا ما في أي شيء. بس أنا يعني أحكي لك شغلة إنه أنا يعني يمكن قبل فترة إنه أنا كنت أتمنى أن أتزوج إنسان يعني أجنبي. يعني كأفكار. Jadi sebelum saya datang untuk bertaaruf ke rumahnya itu sudah ada info-info ya? Enggak, bukan ada info, tapi beliau أتزوج واحد تركي. Beliau kirain orang Turki. Kayak beliau bermimpi. Beliau berharap dan punya harapan yang datang. Pingin deh dengan menikah dengan orang asing. Orang Turki, dan salah satunya saya pingin dengan orang Turki. Yang datang Halmahera. Iya, nggak apa-apa. Iya kan Hujai Indonesia, min Maluku. Masya Allah. بس الحمد لله يعني والله يعني عايشة حياة سعيدة. الحمد لله. طمأنينة. بس أول شيء حياتنا يعني مش سهلة يعني صعبة. Jadi kami itu hidup dari nol, membentuk keluarga itu dari nol. Atau bayangkan hidup dari nol, bukan hidup di Jakarta. Di sana hidup dari nol, antum hidup di wilayah konflik, di kehidupan budaya karakternya berbeda, antum hidup dari nol. Ya Allah. Dari nol, dari jadi wartawan, dari daerah konflik itu, alhamdulillah sih itu juga dapat istri yang luar biasa kan. Kalau antum hidup dalam wilayah konflik terus kan bisa bisa stres atau bisa keluar dari Palestina. Tapi alhamdulillah kata istri saya, kita pulang ke Palestina, rezeki kita itu antum nih. Dia bilang, kata istri saya, jodoh antum di Palestina, saya jodoh antum. Kita pulang ke sana, rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dimudahkan. Jadi memotivasi Bang Onim itu alhamdulillah istri saya yang memotivasi Bang Onim, alhamdulillah. Bang Onim, ini kalau misal teman-teman nih yang ada keinginan untuk menikah dengan wanita Palestina, ada tipsnya nggak Bang Onim? Aduh, nggak ada tips, mendingan nggak usah deh. Kenapa? walaupun hu bias'alni kaifal idza syabab atau syabat fi Indonesia yurid an yusafir ila Palestina wa yatazawwaj fi Palestina gitu. Ahlan wa sahlan. Jomblo. Iya. Silakan. Mendingan nyari jodoh di Indonesia saja deh. Kalau untuk di Palestina tentunya kehidupan di sana beda, dengan kehidupan di sini berbeda. Kalau di sana kita mungkin
dalam 1 bulan income terendah itu bisa 15 juta masih hidup di bawah garis kemiskinan. Keluarga Ibu Roja ini sudah ada beberapa yang syahid karena jadi korban perang. Yang pertama adiknya Mensismu Jasmine. Adiknya namanya Jasmine, perempuan. Baru menikah dengan penghafal Al-Quran, pada saat terjadi peperangan meninggal.